wabarakatuh. Acara perpisahan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria tahun pelajaran 2019-2020. Kami buka dengan mengajak para hadirin baca basmalah. Taharrujut Tullab Al-Mahad Al-Mukhlisin Darul Da'wa wal Irsyad Paria Al-Muddars Alfaini Watis'ata Asyara Alfaini Watis'runa Miladiyah. Naftahu Bikiraati Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars DDI. Awalan Yugani Indonesia Raya, summa Mars DDI.
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sri Wahyuni. Kepada saudari, dengan hormat dipersilahkan. Thaniyan qiraatul Qur'an biwasit Sri Wahyuni al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnasi ladzi bibakkata mubaraka. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
ghaniyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Gurunda Subairi SPDI MPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria kepada Gurunda dengan hormat dipersilahkan. Talisan Naklu Raizil Lajnati biwasitati Ustaz Al-Mukarram Subairi SPDI MPDI Raisul Mahad Mukhlisin Darul Da'wa wal Irsyad Paria Al-An falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Bapak Ketua Yayasan Al-Mukhlisin Dr. Andas Haji Imran Hamiru, mata'an Allah bituli hayatik. Semoga ayahanda bersama dengan ibunda saya, Ibu Ketua Yayasan, diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda Dr. Haji Syuaib Tahir MA, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Da'wa wal Irsyad, mata'an Allah bituli hayatik wa nafa'ana bi'ulumik. Dan yang saya hormati, saya muliakan Bapak Koordinator Wilayah, Bapak Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Majolang, Kabupaten Wajo, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Ambok Tang SPD MM, serta seluruh wali murid, para santri, wabil khusus seluruh pembina Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria yang semuanya insya Allah bergabung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita mampu melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat luar biasa ini, penamatan virtual. Semoga kegiatan ini mendapatkan berkah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini sesungguhnya kegembiraan kami warga Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria tidak bisa kami utarakan.
Karena sesungguhnya kegiatan ini seyogianya, penamatan ini seyogianya adalah bertatap muka. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu para pembina Pondok Pesantren Al-Mukhlisin tidak kehilangan spirit, tidak kehilangan semangat, bahkan antusiasnya bertambah dalam kondisi corona ya, COVID-19 ini tetap berinisiatif bagaimana warga pondok tetap melaksanakan penamatan sekalipun menggunakan metodologi virtual, yaitu menggunakan media Zoom sebagaimana di pagi hari yang berbahagia ini. Ini adalah merupakan suatu peningkatan. Kenapa demikian? Bahwa warga pondok pesantren tidak boleh kita sepelekan. Mungkin kemarin pondok pesantren konotasinya masyarakat diasumsikan kumuh. Pondok pesantren itu kurang memahami IT, kurang mempunyai pengalaman. Tapi ini terbukti, mungkin di Sulawesi Selatan satu-satunya yang melakukan penamatan virtual untuk lingkup pondok pesantren, itulah adalah Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DKI Pari. Ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa dorongan dan motivasi dari ayahanda Bapak Ketua Yayasan. Ibunda saya, Ibu Ketua Yayasan yang senantiasa berkomunikasi, membangun komunikasi bahwa, nak, jangan lemah, tetap semangat untuk melakukan proses belajar mengajar walaupun menggunakan media virtual Zoom. Dan ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah energi yang ayahanda Pak Kota Yayasan berikan kepada kita, bagaimana seluruh pembina kreatif, inovatif harus melakukan sebuah transformation mandate, perubahan pola pikir, thinking kreatif, berpikir kreatif. Kita tidak boleh stagnan, tapi kita harus dinamis. Maka sesungguhnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan sekali lagi kepada ayahanda Bapak Ketua Yayasan yang telah menghibahkan dirinya bersama Ibunda Ketua Yayasan untuk mengabdikan diri buat agama. Kapanpun beliau kita berkomunikasi tanpa ada jarak dengan kita seluruh warga stakeholder Pondok Pesantren DKI Al-Mukhlisin. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan kepada seluruh wali murid, terutama juga kepada ayahanda Pak Ketua Yayasan dan juga ayahanda dari pengurus besar Darud Da'wah wal Irsyad Jakarta, bahwasanya santri kita sekarang ini di pondok pesantren kurang lebih 200 santri yang belajar di pondok pesantren. Dan semuanya alhamdulillah sekarang ini mulai dari tingkatan sanawiyah, aliyah, bahkan Raudatul Atfal 100% saya selaku pimpinan mengatakan lulus. Dan ijazahnya, SKHU-nya sudah kami ambil dan berada sekarang ini di Kementerian Agama. Tunggulah, ananda semua bersabar, administrasinya kami akan berikan. Insya Allah, karena dalam situasi pandemi COVID-19, gerak langkah kami agak dibatasi dengan adanya istilah physical distancing, social distancing, from homework, bekerja dari rumah. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kami mematuhi edaran, maklumat dari pemerintah bahwa seyogianya pondok pesantren itu memang amat ketat dalam merealisasikan proses belajar mengajar. Kalau kita melihat edaran ya, Mendikbud, bahwasanya proses belajar mengajar di sekolah itu hanya boleh 94% menggunakan virtual. Artinya tidak boleh tatap muka. 6% kita boleh tatap muka, tapi protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Maka kami minta kepada seluruh wali murid dan seluruh warga pondok pesantren, begitu juga ayahanda Bapak Ketua Yayasan, memotivasi kami, membantu kami. Tentunya kegiatan virtual ini butuh modal. Seseorang tidak bisa belajar kalau kuotanya habis. Seseorang tidak belajar kalau tidak punya HP yang minimal ya Android. Maka orang tua, pondok pesantren, masyarakat harus bersinergi mensukseskan pendidikan, terutamanya proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Hadirin hadirat yang insya Allah saya muliakan. Kemudian pesan buat anak-anakku sekalian, janganlah kita berhenti belajar. Kita belajar sepanjang hayat. Maka ada hadis Rasulullah mengatakan, manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya,
Walam yazdad hudan, tetapi petunjuknya dia tidak bertambah, ilmu bertambah, petunjuk tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, berarti kita semakin jauh kepada Allah. Jadi barometer tolak ukur keilmuan kita para santri semua, jangan hanya ilmu kita pelajari, tapi kita bermalas-malasan sholat, bermalas-malasan ibadah, membantu orang tua. Itu indikasi bahwa ilmu kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang tua, kami berpesan, marilah kita mendidik anak kita mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa fa innahum makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Anak kita dididik ilmu melebihi ilmu kita karena mereka nanti akan hidup di masa yang penuh dengan kemajuan. Maka oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ananda kita teruslah kita motivasi melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan pada hari ini kami akan serahkan kepada seluruh wali murid bahwa inilah kemampuan kami dalam mendidik dan inilah merupakan kerja maksimal kami dalam mendidik. Pada hari ini kami serahkan kembali anak kami semua, santri kami semua kepada para wali murid untuk dididik dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin inilah hal yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi, sebelum kami akhiri, kami meminta kesediaan Ayahanda, Bapak Ketua Yayasan, untuk memberikan sambutan, begitu juga kepada Ayahanda, Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majoleng, Kabupaten Wajo, untuk memberikan juga sepatah kata. Dan yang terakhir, saya berharap sekali seluruh peserta yang mengikuti kegiatan penamatan virtual ini untuk menyimak paparan hikmah dari Ayahanda Dr. Syuaib Tahir MA. Semoga kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar dan kami harapkan ketenangannya, karena suara biasa kalau ada yang berbisik Bapak Ibu sekalian sangat mengganggu karena terpantul di setiap audio teman-teman semua. Oleh karena itu, inilah hal yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Pauria, mewakili seluruh teman-teman yang telah bekerja dengan aktif, bersinergi semua. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf jika dalam kegiatan penamatan virtual ini ada khilaf dan salah yang kami lakukan bersama. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan. Ya, dan akhirnya kami ucapkan minallahil musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Al-Mukhlisin DDI Paria kepada Ayahanda dengan hormat dipersilahkan. Robian Kitabut Tauhid, Raizu Muassasatu Mukhlisin Darul Da'wa wal Irsyad Paria Al-Mukarram, Al-an falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wasekjen Pengurus Besar DDI yang saya muliakan, Bapak Koordinator Pendidikan Kecamatan Majoleng yang saya hormati, pengurus yayasan yang sempat menjadi partisipan dalam acara virtual ini yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, kita bersama-sama menghadiri acara yang sempat dilaksanakan secara virtual ini dalam rangka penamatan dari santri Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Selanjutnya, salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang saya hormati,
pada pagi hari ini kita sempat melaksanakan acara penamatan walaupun dalam bentuk virtual. Oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada pondok pesantren, yaitu menamatkan para santri dan santriwati kita pada tahun pelajaran 2020 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya atas nama Ketua Yayasan mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang sempat menyelesaikan pendidikannya pada Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Percayalah bahwa apa yang Anda dapatkan dalam Pondok Pesantren ini itu adalah bekal hidup kita dan insya Allah menuju ke alam hari kemudian. Bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren atau selaku ketua yayasan senantiasa memikirkan peningkatan kualitas daripada yayasan kita ini. Alhamdulillah kita melaksanakan pembangunan berbagai fasilitas dan yang terakhir kita telah melaksanakan lagi 1 unit pembangunan asrama. Dan mudah-mudahan kita bisa sempurnakan pembangunannya pada tahun anggaran ini. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, anak-anakku adalah harapan bangsa, harapan masyarakat, dan harapan daripada orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu belajarlah pada jenjang yang lebih tinggi lagi, agar supaya amalan ilmu dan amalan terhadap bangsa dan negara, terhadap masyarakat, terhadap agama dapat kita wujudkan dan dapat kita maksimalkan. Oleh karena itu pada pendidikan lanjutan nanti mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat lolos dan bisa masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua, para wali, para masyarakat yang telah memberikan dukungannya, baik murid maupun material kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin, sehingga proses belajar mengajar sampai pada hari ini walaupun dilakukan secara virtual dapat terlaksana sesuai dengan program. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, saya selaku ketua yayasan senantiasa berpikir bagaimana agar yayasan kita ini bisa berlangsung. Kalau perlu kemampuan pribadi saya wakafkan untuk kelancaran, untuk kelangsungan pondok pesantren kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pondok pesantren kita ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran para pendidik, para pengajar yang telah melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dalam bentuk virtual, dalam bentuk online, sehingga pesantren kita ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bersama-sama sehat, masih terus sehat walafiat walaupun dalam pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan hidayah seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majauleng. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Yayasan DDI Al-Mukhlisin Paria bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Mukhlisin Paria bersama seluruh jajaran teman-teman pembina. Yang saya hormati para orang tua dan pengurus komite, dan teristimewa kepada seluruh anak-anakku santri Pondok Pesantren DDI Al-Mukhlisin Paria, dan terkhusus kepada Ananda yang pada hari ini melaksanakan acara penakmatan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan uswatun hasanah di muka bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku semua, para santri yang kami hormati dan kami banggakan. Mengawali pembicaraan saya selaku koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Majaula, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pondok Pesantren DDI Al-Mukhlisin Paria atas apa yang dilakukan pada hari ini. Ini merupakan satu gerakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan global pada saat sekarang ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada di Pondok Pesantren DDI Paria atas apa yang dilakukan, karena ini sebenarnya merupakan hal yang dianggap sangat luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya, bahwa pada saat sekarang ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan Majelis Ulama, kita diharapkan tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya kerumunan, tetapi oleh para pengasuh dan pembina pondok pesantren mengambil langkah yang sangat positif dan tidak mengurangi kegiatan yang dilakukan secara berkelompok melalui perpisahan secara virtual ini. Olehnya itu, saya selaku koordinator pendidikan Kecamatan Majaula menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, melalui tempat ini, saya berharap kepada teman-teman pembina agar tetap menjalin persatuan dan kesatuan, tetap menjalin hubungan yang baik antara teman-teman pembina di pondok dengan para orang tua, para pengurus komite, demi untuk kelanjutan dan peningkatan pendidikan anak-anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua, harapan kami semoga kegiatan yang dilakukan ini, karena ini hal yang sangat positif, kiranya dapat dilestarikan, terutama sekali dalam rangka mengantisipasi sistem pembelajaran online yang insya Allah ke depan ini tentu hal inilah yang perlu diterapkan demi untuk menggenjot bagaimana kurikulum supaya tidak terlambat. Olehnya itu sekali lagi harapan kami kiranya kegiatan ini dapat kita lestarikan khususnya nanti di dalam kegiatan proses pembelajaran.
Kemudian tentu harapan kami kepada seluruh orang tua, terutama yang ikut live pada acara ini, kami berharap agar bapak-bapak dan ibu-ibu para orang tua dapat memberikan dukungan, dapat memberikan bantuan, baik bantuan secara moral, tentunya juga ada bantuan secara finansial dalam rangka kesuksesan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini atau di pondok pesantren kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu melalui tempat ini kami juga selaku koordinator wilayah pendidikan senantiasa mengharapkan bimbingan dari bapak-bapak, terutama kepada bapak pembina yayasan. Dalam hal ini kepada yang terhormat orang tua kami, Bapak Dr. Andes Haji Imran Hamiru bersama Ibu, tentu kita senantiasa mengharapkan dukungan beliau, dan alhamdulillah pada saat sekarang ini ya beliau sudah memperlihatkan bagaimana sumbangsinya dalam rangka pengembangan pembelajaran di pondok pesantren ini. Nah, kita hanya bisa membantu doa kepada beliau, semoga beliau dapat selalu diberikan kesehatan lahir batin, sehingga beliau tetap selalu bersama-sama dengan kita. Barangkali inilah yang merupakan sekilas pembicaraan singkat dari saya. Saya mohon maaf bila mana ada kata yang salah ucap, sehingga pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Barangkali demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengumuman kelulusan oleh Gurunda Basri SPD. Kepada Gurunda dengan hormat dipersilahkan. I'lanut taharruji biwasitati Basri SPD. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Paria bersama Ibu. Dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren DDI Paria, begitu juga para teman-teman pembina Pondok Pesantren DDI Paria, serta para santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Paria. Baik, langsung saja saya umumkan nama-nama yang berhasil lulus untuk tingkat MTS. Perlu saya laporkan bahwa MTS DDI Paria tahun ini berhasil meluluskan sebanyak 18 santri dan santriwati. Yang pertama, Baso Bahatia Nur dengan jumlah rata-rata nilai buku laporan pendidikan 87,41. Kedua, Andi Jumangsa Wanda, jumlah nilai 87,24. Tiga, Rizka Fadila, jumlah nilai 85,82. Selanjutnya Andi Muhammad Yusuf, jumlah nilai 84,94. Selanjutnya Yusri, jumlah nilai 84,29. Selanjutnya Andi Noval Dakwan, jumlah nilai 83,71.
Selanjutnya Reski Rifiandi, jumlah nilai 83,59. Selanjutnya Nurmanta Minul, jumlah nilai 83,35. Selanjutnya Andi Nurul Awalia, jumlah nilai 83,29. Selanjutnya Putri Amalia Wulandari, jumlah nilai 82,82. Selanjutnya Muhammad Tasdim, jumlah nilai 82,71. Selanjutnya Muhammad Ghazali, jumlah nilai 82,24. Selanjutnya Baso Fikri Hidayat, jumlah nilai 81,94. Selanjutnya Alif Rizki, jumlah nilai 81,76. Kemudian Muhammad Aprian, jumlah nilai 81,76. Kemudian Andi Fadli, jumlah nilai 81,71. Selanjutnya Muhammad Idam Dharma Putra, jumlah nilai 80,41. Dan yang terakhir, Baso Muhammad Ferdiansa, jumlah nilai 80,18. Selanjutnya untuk Madrasah Alia, tahun ini berhasil menamakan sebanyak 19 santri dan santriwati sebagai berikut. Pertama, Abdul Irfan Hakim, keterangan lulus. Kemudian Alif Ramdhani, keterangan lulus. Kemudian Andi Nurfriandana Sam, keterangan lulus. Kemudian Andi Sadriagung, keterangan lulus. Kemudian Anjas Mara, keterangan lulus. Kemudian Besi Asmaul Husna, keterangan lulus. Kemudian Besi Ferusia Naya Mahmud, keterangan lulus. Kemudian Fitriani, keterangan lulus. Kemudian Husnayanti, keterangan lulus. Kemudian Kusnadi, keterangan lulus. Kemudian Minarti, keterangan lulus. Kemudian Muhammad Fadli Ramadan, keterangan lulus. Kemudian Muhammad Arifur Rahman, keterangan lulus. Kemudian Muhammad Ilham, keterangan lulus. Kemudian Muhammad Ishak, keterangan lulus. Kemudian Muhammad Syahrial, keterangan lulus. Kemudian Nur Aisyah, keterangan lulus. Kemudian Ramla, keterangan lulus. Dan terakhir 19 Resmayanti Mardatila, keterangan lulus.
Jadi itulah daftar nama-nama. Untuk TK saya kurang tahu karena tidak ada laporannya masuk kepada panitia penyelenggara, sehingga saya tidak bisa bacakan pada kesempatan ini. Itulah merupakan santri dan santriwati kita untuk Pondok Pesantren Dede Paria 2019-2020 yang berhasil diluluskan atau ditamatkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Hikmah Tahridz Talabat oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar DDI, Dr. Syuaib Tahir, MA, kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Sadisan Hikmatut Tahridz Tulfunatu biwasitati Wakil Sekretaris Jenderal Tasriful A'malil Kabir Darul Dakwah wal Irsyad biwasitati Dr. Syuaib Tahir MA. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Pondok Pesantren Ahlul Mukhlisin, Bapak Dr. Andes Imran Hamiru, dan Ibu. Yang saya hormati juga Bapak perwakilan dari kantor Kemenak Kabupaten Wajo, dan juga Bapak Korwil Pendidikan Kecamatan Majaulang, Kecamatan Majaulang, dan juga yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Mukhlisin, Bapak Supari, dan juga yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, wali santri, serta anak-anak saya sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertatap muka, walaupun hanya lewat Zoom ini dari Jakarta, dari Bogor ke Wajo, ya. Tapi kita bisa bertatap muka melalui Zoom ini. Ini satu nikmat yang kita harus, yang patut kita syukuri, karena di tengah-tengah pandemik ini kita masih bisa bersilaturahmi dan bertatap muka dengan semua keluarga yang ada di Kabupaten Wajo. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada pimpinan Pondok Pesantren Bapak Subairi yang telah mengundang kami untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan memulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya merasa bahagia dan bangga melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Al Mukhlisin untuk menyelenggarakan kegiatan tahridz, ya, atau penamatan melalui Zoom. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bapak Subairi bahwa ini mungkin pertama dilakukan di lingkungan DDI. Saya pikir ini sebuah gebrakan yang sangat spektakuler, karena ini tidak pernah dilakukan oleh pesantren-pesantren lain. Bahkan mungkin di Indonesia belum pernah melakukan haflatul tahridz melalui Zoom ini, dan ini dimulai dengan pesantren Al Mukhlisin. Saya sangat bangga dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Yayasan untuk senantiasa mendorong
dan memberikan motivasi kepada seluruh pembina yang ada di pesantren. Dan ini mungkin memang sudah menjadi sunnatullah bahwa di antara kita itu pasti ada orang yang akan selalu memberikan motivasi, mengarahkan, membimbing, dan lain-lain sebagainya untuk kebaikan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi bahwa inna lillahi ibadan ikhtassamullahu bikadai hawaijin nas. Bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki hamba yang memang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Mereka itu mencintai kebaikan dan kebaikan mencintai mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang akan selamat dari api neraka. Jadi apa yang bapak-bapak lakukan, mulai dari pimpinan yayasan, pembina, pimpinan pesantren, dan lain-lain sebagainya, itu bapak-bapak sekalian adalah pilihan Allah untuk melakukan kebaikan, memberi kebaikan, dan kebaikan yang mencintai bapak-bapak, dan insya Allah di hari kemudian akan menjadi akan menerima balasannya dengan membebaskan kita dari api neraka. Oleh karena itu kita harus selalu optimis dan untuk selalu bekerja dan selalu optimis untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan harapan bahwa nanti di kemudian hari dari Pondok Pesantren Al-Mukhlisin juga akan menghasilkan siswa atau santri yang memiliki kapabilitas yang begitu tinggi seperti halnya dengan Guru Ta Ambo Dalle. Saya pikir ini adalah sebuah usaha dan saya berharap dan mendorong terus agar dari pesantren Al-Mukhlisin ini juga akan melahirkan kader-kader seperti Guru Ta Ambo Dalle yang akan menyebarkan kebaikan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan penamatan ini. Saya juga tentu adalah alumni pesantren. Saya alhamdulillah hampir 10 tahun saya mendampingi Guru Ta Ambo Dalle di Kapelangan. Saya serumah dengan Guru Ta Ambo Dalle, saya melayani, saya mencuci pakaiannya, saya menyediakan makanan, saya membuatkan teh, saya memapa dia kalau ke masjid, memapa dia kalau pergi ke daerah, dan lain-lain sebagainya. Hampir 10 tahun saya bersama Guru Ta Ambo Dalle di pesantren, dan tentu banyak hal-hal yang saya ingat-ingat dari apa yang disampaikan, yang selalu disampaikan oleh Guru Ta. Pertama, itu adalah ketika Guru Ta itu atau masa-masa penerimaan siswa baru. Kebiasaan di pesantren di Kapelangan itu kalau masa penerimaan siswa baru, Guru Ta itu tidak ingin kalau anak-anak itu datang saja di pesantren, mendaftar, kemudian tidak ada orang tuanya, kemudian ataupun kalau dibawa orang tuanya, diantar orang tuanya pulang. Tapi Guru Ta itu selalu ingin bagaimana setiap santri yang masuk ke pesantren, keluarganya itu menemui Guru Ta. Oleh karenanya dari pagi sampai malam itu biasanya Guru Ta hanya istirahat kalau makan siang atau makan malam atau salat dan lain sebagainya. Kalau masa-masa penerimaan siswa. Nah, setiap kali ada siswa baru yang datang, itu Guru Ta selalu menerima di rumahnya. Orang tuanya, keluarganya, berapa, 1 mobil, 2 mobil, itu semua diterima Guru Ta di ruang tamunya. Dan apa yang selalu dipesankan oleh Guru Ta adalah bahwa masuk di pesantren itu sebenarnya adalah hidayah, ya. Adalah hidayah dari Tuhan kepada orang tua dan hidayah dari Tuhan kepada anak itu. Karena banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren tapi anaknya tidak mau. Atau banyak juga anak-anak yang ingin masuk ke pesantren tapi orang tuanya tidak menginginkan. Ada hal lain yang diinginkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk dalam pesantren itu adalah pilihan, ya, pilihan.
dan itu mendapat hidayah dari Tuhan, itu yang selalu disampaikan oleh guru kepada semua santri dan kepada semua wali murid yang datang ke pesantren untuk belajar di sana, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hidayah dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita merasa minder, tidak perlu kita merasa berkecil hati dengan tetangga atau dengan teman-teman karena anaknya sekolah di Makassar, karena anaknya sekolah di kota, karena anaknya sekolah di sini, dan lain-lain sebagainya. Saya pikir apa yang terjadi ketika saya masih kecil atau ketika saya masuk pesantren, saya pikir mungkin juga masih terjadi di kalangan kita sampai hari ini. Bahwa seperti tadi yang dikatakan oleh pimpinan pesantren, bahwa memasukkan anak-anak itu, banyak orang yang tidak ingin memasukkan anaknya ke pesantren karena menganggap pesantren itu adalah kolok atau kampungan lah dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya juga terjadi beberapa tahun yang lalu, bahwa orang-orang itu kalau masuk ke pesantren itu menjadi sasaran bahwa mereka itu masuk ke pesantren untuk ya palingan belajar agama, kemudian nanti palingan jadi imam atau palingan jadi guru agama dan lain-lain sebagainya. Nah, padahal sebenarnya di pesantren itulah kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Kita kalau membaca beberapa kelebihan pesantren, hampir semua kunci-kunci kesuksesan itu ditemukan di pesantren. Nah, karenanya adik-adik dan anak-anak saya yang belajar di pesantren, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa berkecil hati karena Anda belajar di pesantren. Tapi ini adalah sebuah kesempatan dan peluang yang cukup baik untuk menjadi orang yang akan lebih sukses. Di Jakarta ini atau di Indonesia ini, hampir orang-orang yang sukses itu adalah dari anak pesantren. Mereka tidak ada yang korupsi. Mereka dipandang masyarakat. Kita misalkan kenal Gurta Profesor Nasaruddin Umar, ya, yang menjadi Imam Masjid Istiqlal, gitu kan, ya, dari Asadiyah. Bagaimana dia dihormati. Dia hanya dari pesantren. Mungkin ketika dia masa kecilnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi tokoh nasional dan tokoh internasional yang disegani. Dia hanya di pesantren Asadiyah, main-main seperti anak-anak kecil pada saat itu. Tapi karena ketekunan beliau dan pengalaman dari pesantren dan berkah yang didapatkan dari pesantren, itulah yang menjadikan beliau menjadi tokoh nasional dan dihormati oleh semua orang, bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah, ini yang saya ingin mengajak kepada anak-anak saya semua. Mudah-mudahan misalkan di pesantren Al-Mukhlisin ini, setelah sanawiyah mungkin ada lagi aliyah dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu lebih banyak menimba pengetahuan dalam satu kompleks. Karena saya yakin kalau anak-anak itu ditempa pendidikan dalam masa kurang lebih 8 tahun, mulai dari ibtidai, kemudian sanawi dan aliyah, itu cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada sekarang ini. Saya pikir salah satu modal yang harus dimiliki oleh seseorang sekarang ini dalam menghadapi era globalisasi adalah mental dan bagaimana ketangguhan kita menghadapi setiap persoalan yang muncul di lapangan. Nah, biasanya anak-anak pesantren inilah yang memiliki kelebihan ini dalam menghadapi tantangan itu. Nah, inilah kita harus syukuri, bahwa orang tua harus mensyukuri bahwa mereka telah memilih anak-anaknya untuk dimasukkan di pesantren. Dan anak-anak yang sedang belajar sekarang ini sepatutnya juga bersyukur dan berbangga bahwa mereka belajar di pesantren, karena itulah satu-satunya alternatif pendidikan yang akan mendukung orang untuk menjadi lebih sukses di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah Gurta itu selalu menekankan kepada kita, kan, bahwa kamu jangan minder atau kamu jangan berkecil hati karena belajar agama, ya. Sementara orang lain belajar teknologi, belajar ilmu-ilmu lain, ya. Kamu jangan minder. Biarkanlah orang-orang itu, ya, mempelajari teknologi, mempelajari industri dan lain-lain sebagainya. Kita juga tetap konsisten mempelajari agama. Kenapa? Karena tujuan hidup kita ini adalah bagaimana bahagia di dunia dan di akhirat. Ya,
kalau mereka misalkan yang tekun atau terjun di dunia teknologi, ada terjun di dunia industri dan lain-lain sebagainya, mempelajari ilmu-ilmu umum, belum tentu dia bisa menikmati agama. Ya. Tapi kalau Anda yang belajar agama bisa menikmati teknologi. Ya. Misalkan sekarang ini bukan kita yang buat teknologi, orang lain yang buat teknologi, kan? Orang bahkan non Muslim yang buat teknologi itu. Zoom sekarang ini yang kita nikmati ini, yang kita rasakan ini, kan? Itu bukan orang kita yang buat, adalah orang lain yang buat, kan? Tapi kita bisa merasakan, kan? Dan kita bisa merasakan nikmatnya teknologi ini karena kita juga punya pengetahuan agama, ya. Nah, inilah bedanya bahwa orang yang belajar di agama bisa merasakan yang lain dan bisa menikmati yang lain, sementara yang lain belum tentu bisa merasakan nikmatnya pendidikan agama. Mungkin kita pernah mendengar ya capture yang beredar di WhatsApp atau di mana-mana dan lain sebagainya, seperti kata Habibie bahwa seandainya saya disuruh memilih untuk belajar agama dengan ilmu teknologi, saya akan memilih ilmu agama untuk belajar masalah agama, karena memang dalam agama itulah mampu mendorong seseorang untuk menjadi orang yang memiliki kreativitas, inovasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Guru Ta itu selalu menekankan kepada kita. Dari dua hal ini, selalu Guru Ta menekankan kepada kita. Bahwa, apa kata Imam Syafi'i itu harus diikuti betul. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa lan tanalul ilma illa bisittin saumbika bitafsir bayaniha. Pertama adalah bahwa Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali enam hal, ya. Pertama adalah zakaun, ya. Kita harus punya kecerdasan. Tapi kecerdasan ini berdasarkan dengan penelitian bahwa semua orang memiliki potensi untuk cerdas, tergantung dia bagaimana mengelola dan membina kemampuan mereka, kemampuan daya pikir mereka. Semua orang memiliki potensi yang sama, tergantung bagaimana dia membangun kecerdasannya. Kalau dia selalu berpikir positif, maka mungkin dia akan menjadi orang yang selalu positif. Kalau dia selalu berpikir negatif, mungkin dia akan selalu negatif. Jadi tergantung dari lingkungan di mana kita hidup, bagaimana keluarga kita membina kita untuk menjadi orang yang cerdas. Ya memang harus cerdas dalam artian bahwa jangan sampai misalkan orang yang mughaffal, kalau kata orang Arab ya, orang yang setengah waras gitu kan ya, tidak mungkin untuk menuntut ilmu, tapi mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dirinya dan orang lain. Sebenarnya itulah kecerdasan yang dimaksud itu. Kita sadar tentang diri kita kan ya, dan kita sadar tentang orang lain, dan kita sadar tentang tujuan kita, dan kita sadar tentang Tuhan, dan kita sadar tentang siapa kita dan mau kemana kita. Itu sebenarnya yang dimaksud kecerdasan. Artinya rasa kesadaran diri itu tinggi, mengetahui diri sendiri, mengetahui kebutuhan apa yang kita butuhkan dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan. Kemudian hirson ya, hirson. Ada keinginan yang begitu tinggi kan ya. Nah, saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki keinginan yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Itu sudah menunjukkan sebuah keinginan ya. Bapak membayar, Bapak mengeluarkan uang, Bapak mengirim, rela berkorban, rela berpisah dengan anak-anak, dan begitu juga anak rela datang di pesantren, belajar dari pagi sampai sore sampai malam dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan sebuah keseriusan dan kesungguhan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan itu hanya bisa dilakukan di pesantren. Kalau kita misalkan di pendidikan umum, kita hanya dari jam berapa sampai jam berapa, setelah itu kita sudah keluar dari madrasah, itu sudah lepas dari pendidikan. Saya mohon maaf sebentar ya, ini baterai saya is running low. Mami, can you give me the charger? Ya. Mami, Marcel, can you pass by this my charger? Ya, my battery is low ya. Charger, baterai, kabel. Hari apa? Ya. Maaf ya, ada ini tiba-tiba.
kepada teman-teman semua agar sabar yang atau hal-hal seperti itu. Lanjut ya. Kita tadi sampai di Hirson. Saya pikir bahwa tekad kita, kesungguhan kita itu sudah tercermin pada keinginan kita untuk masuk di pesantren, mengikuti semua peraturan dan lain-lain sebagainya yang ditetapkan oleh pesantren. Itu adalah bagian dari kesungguhan untuk belajar, ya. Kemudian ada ijtihad, ya, ada upaya untuk itu. Ada upaya kuat bahwa kita tidak pernah merasa bahwa hari ini saya belajar, sore saya belajar, sudah cukup. Tapi selalu berijtihad terus, selalu tidak pernah merasa bahwa ini cukup sampai di sini. Dulu Guru Ta membina anak-anak yang ada di pesantren itu mulai dari pagi, setelah pagi habis asar dia panggil lagi semua, kita duduk di depannya. Saya kalau di pesantren Mukhlisin ini ada 200-an lebih ya. Kalau saya dulu masa-masa saya di pesantren kita cuma 30-an orang kan ya. Tahun 80-an itu kita cuma sekitar 30 orang saja yang ada di pesantren yang selalu belajar sama Guru Ta. Nanti setelah tahun berapa itu baru terus bertambah sampai akhirnya mencapai 2.000 santri lebih. Setelah banyak alumninya yang ke Mesir, di situ banyak yang masuk di pesantren karena mereka juga ingin keluar negeri belajar. Nah, ijtihad ini harus ada, ya. Kemudian juga modal, wabul gaton, ya. Ada modal. Saya pikir kalau di pesantren itu, di sekolah-sekolah lain itu tidak sama lah dengan di pesantren, ya. Dan itu memang kita membutuhkan modal, harus ada modal, kan ya, harus ada uang, kan. Ilmu tidak akan bisa kita dapat kalau tidak ada uang. Dalam artian kita bisa beli buku, kita bisa membayar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh madrasah atau sekolah dan lain sebagainya. Kalau orang-orang dulu mungkin dia tidak bayar, tapi dia pergi ke sana kemari, melakukan perjalanan, dia membeli kitab, dia membeli makan di masjid dan lain sebagainya. Itu juga semua butuh modal, kan ya. Kemudian suhbatul ustaz, ya. Di pesantren kita selalu sama-sama guru. Jadi selalu harus ada bimbingan. Nah, di pesantren lah ini dari pagi sampai pagi, bimbingan guru itu selalu ada, gitu kan ya. Kita selalu bersama-sama dengan guru-guru kita di pesantren. Pagi kita sekolah, sore kita belajar, maghrib kita belajar, habis isya kita belajar. Itu guru-guru kita selalu mendampingi kita. Nah, ini penting sekali. Kalau misalkan kita di sekolah lain, itu palingan kita bersama guru paling dari jam berapa ke sampai jam berapa. Tapi kalau di pesantren itu ustaz-ustaz kita itu selalu sama-sama, ya. Makanya pengetahuan yang diperoleh di pesantren itu lebih meluas karena bukan saja masalah agama tapi juga belajar etika dan lain-lain sebagainya, seni dan lain sebagainya, macam-macam. Apalagi di pesantren-pesantren modern itu semua dia bisa peroleh di situ, kan ya. Karena guru-gurunya itu selalu mendampingi mereka untuk belajar. Dan yang terakhir adalah tulus zaman. Artinya waktu itu harus panjang. Kita memang diwajibkan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Belajar itu tidak ada batasnya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal itu sampai sebelum aja meninggal kita itu wajib belajar, ya. Kalau apa yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya kan cuma sebuah fase-fase saja untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam artian untuk memperoleh pengakuan bahwa kita sudah belajar. Tapi belajar atau membaca itu tidak ada habisnya. Sampai sekarang ini orang-orang misalkan ya profesor atau apa dan lain sebagainya terus belajar membaca. Jadi kalau misalkan di pesantren ada guru-guru yang sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau membaca, sudah tidak mau mengekspansi ilmunya, sudah tidak mau menambah ilmunya, itu tidak benar. Tapi guru-guru itu harus terus belajar
sehingga siswa-siswa atau santri-santri yang belajar di situ juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau guru-gurunya tidak memiliki cakrawala, tidak punya wawasan yang luas, tidak punya pengetahuan yang luas, itu juga akan mempengaruhi kepada santri-santri. Nah, makanya saya selalu menekankan kepada pesantren-pesantren seperti Kabelangan dan Parepare dan lain-lain sebagainya, bahwa guru-guru itu juga harus tetap belajar, ya. Kalau dulu guru Ta'ambodale itu tidak ada perbedaan antara santri dengan guru. Kalau di waktu perbedaan santri dengan guru itu hanya di sekolah kalau pagi. Kalau habis asar, habis maghrib, habis isya, itu guru dengan santri duduk sama-sama di depan guru kita belajar, kan? Tidak ada yang membedakan, semua itu harus belajar dan mereka lah yang harus lebih utama untuk belajar. Karena guru kita menganggap bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah itu kan hanya kurikulum-kurikulum saja, kan? Yang tentu masih sangat terbatas. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh guru tadi malam hari atau di siang hari, di sore hari atau di subuh hari, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang tidak mungkin kita dapatkan di tempat lain. Dan inilah ilmu-ilmu yang hakikat atau ilmu-ilmu yang inti yang harus dipelajari oleh setiap orang. Karena tanpa itu, maka kita sebagai orang Islam atau kita sebagai orang Muslim itu tidak akan sempurna, karena ada 3 hal yang harus kita ingat. Ya, ada 3 hal yang selalu kita harus ingat, bahwa kita itu pertama harus Islam, kan ya. Yang kedua harus iman, kan? Iman kita harus kuat, kan? Islam kita harus kuat, iman kita harus kuat, ihsan kita harus kuat, kan ya. 3 hal ini sangat penting dalam diri setiap orang yang beragama, apalagi kita misalkan yang di pesantren atau terjun di bidang agama. Harus memahami betul ini, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kan? Ketiga hal ini tidak bisa dipisah-pisah. Orang tidak bisa mengatakan bahwa saya cukup Islam saja, gitu kan ya. Inilah kadang terjadi kalau orang hanya Islam saja yang kuat, itulah yang kadang sering mengakibatkan perpecahan di antara kita. Oh, ini kamu salah, ini kamu sesat, ini kamu ini. Ya karena hanya Islamnya saja yang kuat, kan ya. Imannya tidak kuat, apalagi ihsannya. Nah, ihsan ini adalah akhlak, kan? Nah, di pesantren ini yang paling utama diajarkan adalah akhlak. Nah, oleh karena itu guru-guru, pembina dan lain-lain sebagainya, semua unsur harus memahami betul 3 hal ini sehingga itu bisa ditransfer ke anak-anak itu, sehingga anak-anak yang lahir dari pesantren itu betul-betul lahir sebagai manusia yang akhlakul karimah. Dan itulah tujuan hidup dan tujuan belajar adalah bagaimana membentuk moral yang baik. Kalau kita dalam agama misalkan, dalam Islam itu adalah akhlakul karimah itu sangat penting sekali. Karena akhlakul karimah inilah yang akan mengantar manusia ke derajat yang paling tinggi, ya. Derajat yang paling tinggi dalam artian bahwa manusia jika memiliki moral atau pengetahuan yang tinggi, itu akan mencapai sebuah derajat yang paling tinggi, seperti yang kita istilahkan dengan nurun ala nur, ya. Nurun ala nur itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, pengetahuan yang tinggi, gitu kan, bersambung dengan pengetahuan tentang kenabian, dan disitulah wujud daripada pengetahuan kita yang sebenarnya tentang ketuhanan kita, tentang apa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, dan siapa kita sebenarnya. Kalau 3 hal ini tidak diperkuat di diri kita, kan, sebagai umat Islam atau sebagai kader-kader, pendai-pendai atau pembina-pembina, ini mungkin agak berat. Tapi karena itu sangat penting untuk kita memahami sehingga mengetahui hakikat hidup, apa itu beribadah, apa itu ikhlas, dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa lakukan, kan? Karena dengan demikianlah kita akan mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu yang kita kenal dengan derajat ma'rifat yang paling tinggi, yang kita kenal dengan nurun ala nur. Hanya melalui pesantren, hanya melalui pendidikan, hanya melalui bimbingan guru-guru, pengajaran guru-guru, seseorang itu bisa sampai kepada suatu derajat ma'rifat yang tinggi dan bisa mengetahui alam yang ada di luar, yang kita kenal dengan hakikat sebagai ketuhanan, sehingga kita betul-betul menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Tuhan, dan menyembah kepada Tuhanlah inilah harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang kuat, sehingga nur ala nur sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, pengetahuan manusia,
otak manusia, pemikiran manusia, moral manusia mampu menyingkap kebenaran yang sesungguhnya. Yang itulah kita katakan dengan ma'rifat atau pengetahuan yang hakikat. Dan ini hanya ada di pesantren. Ini hanya bisa diperoleh di pesantren melalui pengajian-pengajian kitab turas, moral tentang akhlak, ibadah, dan lain-lain sebagainya. Itu hanya di pesantren. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita pelajari di pesantren sesungguhnya itu adalah teknologi Rabbani, ya. Itu adalah teknologi Rabbani. Tadi saya mengatakan bahwa orang lain mempelajari teknologi tentang bagaimana membuat pesawat, bagaimana membuat ini dan lain-lain sebagainya. Kalau yang kita pelajari di pesantren adalah bagaimana mempelajari teknologi Rabbani dan mengetahui apa yang sebenarnya kita harus ketahui untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Seperti dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hanya itulah tujuan hidup. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih lagi kepada panitia dan kepada pimpinan pesantren, ketua yayasan dan lain-lain sebagainya yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya untuk berbakti demi agama, bangsa, dan negara. Dan saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada MC dulu, bersabar. Kami ucapkan kepada ayah Anda, Bapak Dr. Haji Syuaib Tahir. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa beliau itu adalah mantan, ya, termasuk orang yang bekerja di Duta Besar Sudan, Bung, ya. Kemudian beliau ini alumni Al-Azhar, kemudian melanjutkan di Sudan juga. Beliau sekarang adalah merupakan guru besar juga di PT IKI Jakarta dan bekerja juga di BNPT, Bung, ya, Badan Penanganan Terorisme Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya. Indonesia. Beliau adalah sahabat beratnya, karibnya Profesor Dr. Irfan Idris, ya, Bapak Direktur BNPT. Makasih banyak, Pung. Siapa tahu ayah Anda mempunyai kegiatan ingin masuk kantor, karena kemarin di WA-nya dia katakan sebentar saja dan disiplin sekali. Saya lihat tadi jam 8.30 ayah Anda sudah join dengan kita. Saya merasa malu, Pung, karena kami merasakan kurang disiplin tadi ini. Insya Allah ini menjadi evaluasi dan saya sangat bangga, Pung. Salam takzim kami mewakili stakeholder pondok pesantren. Doakan kami, Pung. Kami akan berjuang untuk seluruh warga Ajariah banyaknya atas kesediaannya bersilaturahim dan berinteraksi melalui via virtual. Saya serahkan kepada MC. Fadhal. Acara selanjutnya, penamatan secara simbolis oleh masing-masing orang tua, wali. Dengan ini dipersilahkan. Sabian al-mulahadatu bi uslubir ramzi biwasitati kullul aba'it talamid al-an falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya, musikalisasi puisi Himne Guru oleh santri Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Dengan ini dipersilahkan. Taminan Qiraatus Sya'ri Himne Guru diwasitati tulab ta'rul dawa wal irya'an falyatafaddal mashkura.
Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih, guruku. Acara selanjutnya, kata pisah. Kata pisah pertama. Kata pisah dari siswa yang meninggalkan oleh Saudara Alif Ramdhani kepada saudara dengan hormat dipersilahkan. Ashiran kalamul iftirak minat tullabil gadiri biwasitati Alif Ramdhani al-an falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, wabil khusus Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar DDI, Bapak Dr. Syuaib Tahir MA, yang akan membawakan hikmah Tahrij Talabat. Yang kami hormati, Bapak Koordinator Wilayah Kebudayaan dan Pendidikan Kecamatan Majauleng. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng. Yang kami hormati, Ayahanda Ketua Umum Yayasan Al-Mukhlisin DDI Paria. Yang kami hormati, Gurunda Pimpinan Pondok. Yang kami hormati, Gurunda Kepala Madrasah. Yang kami hormati, Gurunda segenap pembina Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Yang kami hormati, para tamu undangan orang tua atau wali santri serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dilantunkan setiap saat karena kita masih bisa menikmati segala nikmatnya di tengah pandemi corona pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang karenanya bisa menjadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Hari ini, izinkanlah saya atas nama Alif Ramdhani mewakili teman-teman kelas 9 dan kelas 12 Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria akan menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dalam acara penamatan virtual pada siang hari ini
Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Hingga tak terasa. Sudah 3 tahun berlalu. 3 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat semenjak kami menginjakan kaki di pesantren ini. Begitu banyak suka dan duka yang terlewatkan bersama gurunda, teman-teman, sahabat karib seperjuangan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena diberikan orang tua dan para guru yang senantiasa mendidik dan menjaga kami dengan kasih sayang yang sangat amat mendalam selama menempuh pendidikan di pesantren ini. Gurunda dan para sahabat seperjuangan yang kami cintai, berat rasanya kaki ini melangkah, meninggalkan kelas dan para guru-guru yang kami cintai di sini. Kami pergi bukan karena benci, kami meninggalkan bukan karena kemarahan, tapi kami melangkah dengan cinta dan cita-cita menuju gerbang kesuksesan. Kami tidak mengharap sesuatu yang lebih. Kami hanya memohon doa restu dalam mengawali langkah kami ini. Tanpa doa restu, apalah arti perjalanan kami ini? Gurunda, terima kasih atas ilmu dan jasa-jasamu selama ini. Kami datang di pesantren ini hanya dengan wadah kosong. Namun kini, wadah itu telah berisi berkat keuletan, kegigihan, kesabaran dan kasih sayangmu, serta rasa tak mengenal lelahmu dalam mengisi wadah ini. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai balas budi jasamu. Semoga ini menjadi amal jariah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Gurunda, kami yakin dan menyadari bahwa kami ini anak yang nakal, bodoh, pemalas yang sering membuat Gurunda emosi. Marah, sedih, bahkan terkadang membuat Gurunda menangis. Maka melalui kesempatan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan kami selama ini. Seyogyanya acara ini dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung, agar kami bisa mencium kedua tangan para Gurunda sebagai permohonan maaf kami. Tetapi, karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka melalui penamatan virtual inilah sebagai penyambung lidah permohonan maaf kami. Kami angkatan 2017 hari ini resmi menjadi alumni 2020 Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria yang mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai alumni COVID-19. Alumni tanpa ujian nasional, tanpa saling memaafkan dan berpamitan secara langsung. Biarlah ini menjadi sejarah kami. Lekas membaik bumiku, lekas membaik negeriku. Terima kasih untuk yang masih berjuang di garda terdepan. Doa kami menyertaimu. Hormat kami, alumni Corona, alumni 2020. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, apabila selama ini ada salah, ada luka dalam canda, ada hilaf terbersit dalam kata, ada salah tergores dalam tingkah, kami mohon maaf karena pada dasarnya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, semua memiliki kesalahan dan kehilafan. Adik-adikku, contohlah segala yang baik dari kami dan buanglah segala yang buruk dari kami. Kami tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sengak kasih mata jarum, kembali sengak isi puperelino. Sayur kangkung sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata pisah kedua. Kata pisah dari siswa yang ditinggalkan oleh Saudari Widyadana kepada saudari dengan hormat dipersilahkan. Minatullah khariji biwasitati Widyadana al-an falyatafaddali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tamu undangan, wabil khusus Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar DDI, Bapak Pengurus Besar DDI, Bapak Dr. Syuaib Tahir MA. Yang terhormat Gurunda, segenap pembina Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul, bermuhajah, dan bersilaturahmi dalam rangka penamatan virtual Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria pada era new normal. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Saya sebagai perwakilan kelas 7, 8, 10, dan 11 di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, sesungguhnya tidak banyak yang akan diulas atau diutarakan oleh kami pada kesempatan kali ini. Namun, mengingat akan sebuah momen perpisahan, itu akan terjadi dalam segi kehidupan. Dan itu merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa dilepas dari kehidupan kodrati kita sebagai makhluk ciptaannya. Pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Juli 2020, sesungguhnya perpisahan sudah di depan mata. Perpisahan kakak kelas kami yang tercinta, perpisahan santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, Gurunda, dan para sahabat seperjuangan yang kami cintai. Kepada kakak kelas kami yang tercinta, permintaan pertama yang akan kami ucapkan kepada kalian semua adalah permohonan maaf apabila selama belajar bersama di sini kami selalu berbuat salah kepada kalian semua. Semoga kalian semua berkenan untuk memaafkannya. Dan apabila kalian berbuat salah kepada kami, sejujurnya kami sudah memaafkannya terlebih dahulu. Setelah kalian meninggalkan pesantren ini, bukan berarti sepenuhnya kalian meninggalkan pesantren ini di hidup kalian. Meskipun jauh di mata, tapi kalian selalu dekat di hati. Ingat, tidak ada kata bekas pesantren, bekas temanku, apalagi kata bekas guruku. Bukan juga sebagai kenangan fata morgana. Akan tetapi, pesantren di sini merupakan riwayat hidup yang seharusnya kalian banggakan dan dijadikan bekal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jikalau kalian jauh berkelana di negeri anta berantah, ingatlah teman-temanmu semua, ingatlah pesantren kita bukan ajang untuk main-main, bukan untuk ajang memamerkan kekayaan duniawi kedua orang tua kalian, bukan untuk mengisi nilai pada lembaran-lembaran biru setiap tahunnya, tapi pesantren kita adalah pesantren tempat mencetak anak bangsa yang berkepribadian luhur yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Hadirin yang kami muliakan, dalam ilmu sains, kakak kelasku yang tercinta, kalian bagaikan spora yang tumbuh menyebar dari tumbuhan induk yang unggul. Tapi ingatlah, tetap banggakanlah dan buat harumlah pesantren kita, yakni Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Jadilah diri kalian sendiri dan tetap teguh pada sandaran hidup kita, yakni Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Take care yourself and praying to Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata terakhir yang bisa saya sampaikan adalah perpisahan ini bukan untuk bercerai-berai, tapi perpisahan ini adalah untuk mendatangkan sebuah kerinduan. Kami tutup dengan beberapa petua Bugis yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup. Mauni copok bolana gurutta riuja, Madura Katoki. Hormatilah guru-guru kita. Nereko pura ni riat cinongi pasirin polana tawe, tempat dini rinawa-nawa maja. Hargai jasa-jasa orang lain. Ajak mualai aju fura retta walie, nakotania iko retta i. Ajak to mualai aju ripasan re'e, nakotania iko pasan re'i. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Launo labem pacipe, balu bulan rojawa, sele komakalu, balebolo baletasi. Cukup sekian dan terima kasih. Minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, penerimaan alumni oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Darud Dakwah wal Irsyad Paria, Andi Amirul Waris SPD, kepada Kakanda. Dengan hormat dipersilahkan. Hadi Asyar Istiqbalu Kharijina biwasitati Raisul Umum Kafalatu Usratul Kharijina Darul Dakwah wal Irsyad Paria biwasitati Andi Amirul Waris SPD. Al-an falyatafaddal mashkura. Syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Guruta Dr. Syuaib Tahir selaku Wasekjen PB DDI. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majauleng. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Ketua Yayasan Al-Mukhlisin DDI Paria, Bunga Jimrang, bersama dengan Ibu. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, Guruta Kandidat Dr. Subairi SPDI MPD. Yang saya hormati guru-guruku, segenap pembina Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Yang saya hormati segenap undangan yang ikut dalam penamatan virtual ini. Yang saya hormati orang tua santri atau orang tua alumni. Yang saya hormati segenap partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus kepada adik-adik saya yang sudah menyandang status alumni Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, baik itu tingkat madrasah aliyah maupun tingkat madrasah sanawiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasulullah SAW kita bersalawat. Sebelum saya masuk di kata-kata penerimaan, mendahulinya ingin saya sampaikan bahwa tadi malam pengurus IKADIPA periode 2015-2017 telah melaksanakan musyawarah besar yang sebelumnya dilaksanakan seminar nasional. Guruta Dr. Syuaib Tahir juga hadir tadi malam, luar biasa. Kegiatan tadi malam diikuti oleh guru-guruta yang semuanya adalah alumni DDI. Ada Guruta Prof. Mas Hadi, guru besar di Universitas Pancasila, ada Guruta Dr. Muid, ada Guruta Saiful Jihad, ada juga Guruta Hamzah Hiria, Rektor IAIN Sorong. Tadi malam begitu sampai ke dalam perasaan syukur dari pengurus alumni. Kegiatan tadi malam itu terlaksana berkat dari arahan, petunjuk dari pimpinan pondok Guruta Subairi. Kita konsep itu kegiatan mubes sebelum penamatan ini hanya 3 hari saja. Hanya 3 hari saja. Saya tidak bisa berpikir sekiranya Guruta Subairi tidak ada, mungkin IKADIPA belum melaksanakan musyawarah besar. Olehnya itu, terkhusus kepada Guruta Subairi, pimpinan pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, syukran alhamdulillah Bu. Ketika nanti Guruta sudah berada di Gorontalo, mudah-mudahan komunikasi virtual dengan alumni-alumni tetap berjalan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati,
saya masuk ke kata penerimaan. Berdasarkan pengumuman kelulusan madrasah terdapat 37 orang atau 37 santri. 19 santri tingkat madrasah aliyah dan 18 santri alumni tingkat madrasah nawiyah yang dinyatakan lulus sesuai dengan daftar nama-nama berikut. Untuk tingkatan madrasah aliyah atas nama Abdul Irfan Hakim, Alif Ramdhani, Andi Nurfiandana Syam, Andi Sadri Agung, Anjas Mara, Bese Asmaul Husna, Bese Ferusia Naya Mahmud, Fitriani, Husnayanti, Kusnadi, Minarti, Muhammad Fadli Ramadan, Muhammad Arif Rahman, Muhammad Ilham, Muhammad Ishad, Muhammad Syahrial, Nur Aisyah, Ramlan, Rismayanti, Mardatillah. Untuk tingkat madrasah sanawiyah, Baso Bakhtiar Nur, Andi Jumar Syawanda, Rizka Fadila, Andi Muhammad Yusuf, Yusril, Andi Naufal Dakwan, Reski Rifiandi, Nur Mantaminul, Andi Nurul Awalia, Putri Amalia Wulandari, Muhammad Tasdim, Muhammad Ghazali, Baso Fikri Hidayat, Alif Reski, Muhammad Aprian, Andi Fadli, Muhammad Idam Dharma Putra Pratama, Baso Muhammad Ferdiansa. Maka saya Andi Amirul Waris, SPDI Ketua Umum terpilih Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria periode 2020-2022 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung para alumni tahun akademik 2019-2020 di Ikatan Keluarga Alumni DDI Paria Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria. Mari kita tetap menjalin silaturahmi dan menjaga nama baik alma mater. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan ke orang tua alumni bahwa ada organisasi yang ada di pondok pesantren kita yang bernama IKDIPA, Ikatan Keluarga Alumni. Itu tempat berhimpunnya para alumni untuk melakukan pergerakan, melakukan ide-ide kreatif, bagaimana berkontribusi nyata kepada pondok pesantren. Sehingga nanti ke depan kepada adik-adik alumni, dimanapun adik-adik melanjutkan studinya, tetaplah mengingat pondok pesantren kita melalui Ikatan Keluarga Alumni. Ketika pengurus meminta untuk berkontribusi berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran bagaimana supaya pondok pesantren kita ke depan jauh lebih baik dari hari ini, tentunya kami sangat mengharapkan dari adik-adik para alumni. Demikian kata penerimaan alumni ini. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Gurunda Subairi SPDI MPDI. Kepada Gurunda dengan hormat dipersilahkan. Tani Asyar Qira'atul Du'a biwasitati Ustaz Al-Mukarram Subairi SPDI MPDI Al-An Yatafaddal Mashkur. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan penamatan virtual ini, marilah kita berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Semoga penamatan virtual ini mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membacakan doa, marilah kita terlebih dahulu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Reguruta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafin amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di pagi hari menjelang siang ini pertemuan yang Engkau rahmat. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Menjadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau jauhkan dari dosa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar dan berikanlah kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berilah kepada kami kekuatan kemampuan untuk melihat bahwa kebatilan itu adalah suatu hal yang harus kita jauhi. Allahumma zayyinna bil ilmi wa karrimna bit taqwa. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ilmu. Hiasilah kami dengan ilmu dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan orang muslim. Serta berikanlah ya Allah kesehatan, keselamatan kepada ayahanda kami, ketua yayasan Al-Mukhlisin, ibunda kami, ibu ketua yayasan Al-Mukhlisin. Berilah mereka keselamatan, kesehatan, sehingga bisa mewakafkan hidupnya untuk pondok pesantren demi tegaknya agama Islam li'ila'i kalimatillah. Ya Allah, berilah kepada kami keselamatan kepada seluruh warga pondok pesantren Al-Mukhlisin di masa pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah seluruh santri kami yang mengikuti penamatan virtual yang berbahagia ini menjadi santri yang militan, santri yang mempunyai dedikasi yang tinggi buat agama dan alma maternya dan bermanfaat buat masyarakat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penutup, istirahat. Setelah selesainya acara istirahat nanti, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami tutup dengan mengajak para hadirin membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ba'da intihai raha intaha aidan kullati fi hadzal nahar thumma ajalaku biki hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذلك الفضل
ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا